Hai guys, balik lagi di Konten Talk, tiba-tiba talk show. Saat ini di samping saya sudah ada Ibu Putri dari perusahaan Prima Karya Sarana Sejahtera. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabar Mbaknya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oke, baik. Jadi kan Bu, kami ini kan calon pekerja, pasti bekerja. Jadi karena Ibu merupakan tim rekrutmen dari perusahaan Ibu, saya mau sedikit tanya nih Bu, gimana kriteria yang memenuhi calon pelamar kerja untuk perusahaan Ibu? Oke. Kriteria untuk memenuhi calon pekerja di perusahaan kami, yaitu yang pertama adalah sesuai dengan jobnya dulu ya. Kita sesuaikan dengan jobnya, apa yang dilamar. Nah, misalnya salah satunya job administrasi yang kita buka, tentunya salah satu kriterianya adalah menguasai Microsoft Office. Misalnya juga ada job marketing yang kita buka. Nah, salah satunya kualifikasinya itu bisa memiliki bisa jadi ada pengalaman kerja dan juga misalnya bisa mengendarai kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Jadi kita lihat berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan dari masing-masing job. Seperti itu. Di zaman sekarang lowongan bagian apa Bu yang sangat dibutuhkan? Oke. Baik, untuk lowongan yang dibutuhkan untuk saat sekarang ini adalah lebih banyaknya di dunia marketing ya Mbak ya. Kenapa di dunia marketing? Karena di seluruh bidang sekarang itu adalah marketing yang menjadi ujung tombak ya, tiap masing-masing dari perusahaan, seperti itu. Misalkan salah satu calon pelamar kerja di perusahaan Ibu ini, dia melamar pekerjaan di bidang marketing, tapi dia mempunyai skill tambahan Bu. Tapi skill tambahannya ini tidak sejalan dengan bidang marketing tersebut. Apakah skill tambahan tersebut akan dipandang atau bagaimana Bu? Karena berbeda dengan yang diambilnya. Oke, baik. Jadi begini ya Mbak ya, kalau misalnya dia memiliki kemampuan lain di bidang marketing, nah itu berarti nilai tambah untuk yang bersangkutan. Mungkin tidak bisa dipergunakan misalnya di perusahaan kita, tapi kan bisa jadi dia mungkin ada sampingan, job sampingan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi setelah Ibu berkunjung ke Politeknik LP3I Pekanbaru, apakah Ibu sudah ada gambaran untuk merekrut siapa saja dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik LP3I Pekanbaru? Oke, terima kasih. Baik, untuk siapa saja nantinya yang akan kami rekrut ya Mbak ya. Untuk saat ini kan tentu belum bisa saya tentukan. Oh ini si A, si B, si C belum. Nah, jadi ada prosesnya lagi Mbak, proses tahapan lagi. Jadi untuk teman-teman silahkan mengirimkan berkas lamarannya ke PKSS Pekanbaru dan kemudian nantinya akan melalui tahapan-tahapan yang ada di PKSS Pekanbaru. Seperti itu. Jadi kenapa Ibu memilih salah satu sumber daya manusia di Politeknik LP3I Pekanbaru untuk di perusahaan Ibu? Oke. Jadi untuk kita memilih LP3I itu dikarenakan yang sudah kita ketahui ya bahwasanya di seluruh Indonesia LP3I ini memang mencetak ya generasi atau anak-anak yang memang nantinya setelah tamat berkuliah di LP3I ini adalah orang-orang yang sudah siap bekerja. Jadi itu sangat mempermudahkan ya bagi kami untuk menempatkan adik-adik sesuai dengan bidangnya karena memang sudah ada di tempat sebelumnya di LP3I. Jadi kami para milenial ini Bu pasti mempunyai sosial media. Apakah sosial media itu bisa jadi branding untuk diri kami sendiri di perusahaan nantinya? Bisa, amat sangat bisa. Jadi untuk sekarang setiap perusahaan itu pasti akan melihat sosial media ya, apalagi zaman sekarang ini kayaknya Instagram ya yang lebih update ya. Jadi di situ akan dilihat bagaimana keseharian adik-adik sekalian, bagaimana cara adik-adik menjual ya, mengeksplor diri di situ. Nah, itu yang biasanya membuat perusahaan lebih tertarik seperti itu. Jadi Instagramnya tidak boleh kosong gitu saja Bu? Iya, tidak boleh kosong gitu, tidak boleh hampa hidupnya ya. Jadi bagaimana cara melamar kerja yang baik sesuai peraturan perusahaan itu Bu? Oke, kalau untuk peraturan perusahaan masing-masing sendiri kan berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi kalau untuk melamar ke dunia kerja itu yang pertama yang teman-teman harus pahami dulu adalah melamarnya ke perusahaan apa dulu nih. Ya, core bisnisnya ini perusahaan apa? Itu yang pertama. Yang kedua yang harus teman-teman ketahui adalah mengenai job. Ya, selain tahu mengenai apa perusahaannya, yang keduanya ya job apa yang saya lamar, saya di sana mau jadi apa. Nah, itu yang harus diketahui terlebih dahulu.
Berarti sebelum kita melamar pekerjaan itu kita harus mencari tahu lebih dahulu. Jadi Iya. tidak bisa sembarangan melamar pekerjaan. Iya. Oke. Oke, Bu, kalau begitu semoga nanti kami ini calon-calon pekerja bisa bekerja menantu di perusahaan Ibu kan. Kalau suatu saat nanti kami punya kesempatan mengantarkan CV ke perusahaan Ibu, ingat aja kami, Bu, kami mahasiswa Politeknik LP3 Pekanbaru. Oke, baik. Oke, Terima Bu. kasih ya untuk waktunya. Jadi silahkan ya adik-adik, kita dengan tangan terbuka menerima adik-adik sekalian di PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Jalan Arifin Ahmad nomor 5 Pekanbaru. Catat, guys. Oke, terima kasih banyak Ibu Ya, atas terima waktunya kasih sudah kembali. meluangkan waktu. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kami nantinya bahwa dunia kerja itu bukan dunia untuk main-main lagi. Kami harus mempersiapkan secara matang. Oke, ya. Terima kasih.